بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، الماني باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده وأبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله. هذا لقاؤنا الأول بعد العيد، أليس كذلك؟ Ini adalah pertemuan pertama kita setelah Eid, Idul Adha. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Nah, alhamdulillah. Eh, Bagaimana hari raya kemarin Umat sekalian? Semuanya lancar Umat? Alhamdulillah. 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 Dagingnya sudah dimasak apa saja Umat? Gule Ustaz. Boleh, Masya Allah. Boleh. Dapatnya banyak kan Om ya dagingnya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kesadaran orang-orang umat muslim sekarang itu untuk berkorban itu jauh lebih tinggi dari mungkin dulu. Dulu saya waktu masih kecil itu mungkin tidak terlalu banyak orang berkorban, ya kan Ibu ya? Ya, tapi beberapa tahun terakhir ini alhamdulillah antusiasme dan kesadaran masyarakat untuk berkorban itu cukup tinggi alhamdulillah. Uh, Namun terkadang hal itu juga harus naam selain disyukuri naam kita bersyukur, tapi juga harus dibarengi dengan arahan secara keilmuan karena namanya amalan itu harus dibarengi dengan ilmu supaya betul-betul amalan itu sah, tidak hanya uh, nanti sudah mengamalkan, sudah mengeluarkan harta, tapi ternyata tidak sah. Sebenarnya tidak hanya yang berkorban, tapi juga panitia, karena kebanyakan yang melaksanakan secara langsung itu panitia kalau di kita di Indonesia ya kan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan seringkali itu kalau pelatihan-pelatihan kurban yang dibahas itu tata cara penyembelihan, tapi tidak dibahas ketentuan-ketentuan berkurban sebelumnya. Bagi orang yang berkorban itu harus bagaimana, kemudian ketentuan-ketentuannya apa terkait dengan korbannya itu, dan seterusnya. Semoga Allah berkata. Baik, kalau ngomongin masakan nanti nggak habis-habis. Kalau wah itu kan kalau masak pasti bervariasi kan Ibu ya. Baik. Ini adalah pertemuan kita perdana setelah libur Id dan kita usahakan kita mulai meskipun ini mungkin masih ada yang belum bisa hadirah, tapi kita harus memulainya karena biasanya kalau terlalu lama liburnya itu dampaknya kurang bagus ya kan Ibu ya. Iya, Ustaz. Entah itu karena nanti berdampak pada nanti materi-materi yang dibahas itu agak-agak lupa mungkin sedikit aja lupanya biasanya. Masih banyak yang ingat insya Allah, atau juga berdampak pada semangat belajar biasanya demikian, apalagi kita kalau misalkan belajarnya itu sepekan sekali atau 2 kali kita. Itu nanti kalau misalkan kita libur 1 pekan berarti kan kita libur 1 kali 2 kali pertemuan misalkan dalam pekan itu libur ini. Berarti kan kita nggak bertemu selama setengah bulan ya kan Ibu kan? Setengah bulan ya cukup lama itu. Baik, makanya kita usahakan betul-betul kita mulai hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan ke depan.
Eh, Bu, ngomong-ngomong nih Bu Yanti, belum ada suara nih dari tadi, oh. Bu Yanti belum ada suara. Baik. Kita terakhir akhiru ma qara'na mazilna fid darsil awal. Kita masih di pelajaran pertama kemarin ya kan Ibu kan? Iya, iya. Kita masih di pelajaran pertama membahas tentang kaidah-kaidah di pelajaran pertama ini. Di sana ada inna wa ba'di akhwatiha, inna dan sebagian dari kawan-kawan inna. Di sini sebenarnya kawan-kawan inna itu banyak, tapi yang disebutkan di sini hanya la'alla yang dibahas. Kemudian ada istifham bi'a wa am. Thumma du dzatu wa jam'uhuma. Kemudian kita juga kemarin membahas qalin. Qalin ini adalah salah satu contoh ism manqus, yaitu ism yang diakhiri ya dan sebelum huruf ya itu kasrah tandanya. Huruf sebelum huruf ya kasrah. Kemudian yang terakhir mi'ah dan alaf. Untuk mi'ah dan alaf ini sudah kita bahas belum kemarin Ibu sekalian? Lupa. Lupa sampai lupa. Mi'ah dan alaf ini sepertinya belum kita bahas ya kan Ibu kan? Baik. Ya, coba Ibu tahu kaidah mi'ah dan alaf itu apa? 100 sama 1000. Itu bagaimana? Ma'dudnya bagaimana? Adad dan ma'dudnya bagaimana? Nggak tahu kan Ibu ya? Berarti belum kita bahas. Baik. Kemarin kita merujuk sedikit. Kemarin kalau inna itu adalah huruf nasab. Maksudnya apa? Yansibul isma wa yarfa'ul khabar, menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Isimnya dan khabarnya ini maksudnya apa? Baik. Rangkaian asalnya adalah rangkaian jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Jadi inna dan kawan-kawannya itu diterapkan pada rangkaian mubtada dan khabar, gitu kan Ibu ya? Nah, misalnya di sini al-mudarrisu jadidun. Kalau kita tambahkan inna, maka jadi innal mudarrisa jadidun. Innal mudarrisa jadidun. Al-mudarrisu yang sebelumnya mubtada jadi ismu inna. Dan ismu inna itu selalu mansub. Karena tadi pengaruh inna itu menasabkan isimnya, yansibul isma. Ya kan Ibu ya? Dan jadidun yang sebelumnya khobar di sini, yang sebelumnya khobar dari mubtada, kemudian kalau ditambah inna jadi khobaru inna, khobarnya inna. Dan khobar inna itu tetap marfu'. Pengaruh inna tadi yansibul isma wa yarfa'ul khobar, menasabkan ismnya dan merofakkan khobarnya. Selalu demikian. Makanya setelah inna itu pasti mansub. Innal insana lafi khusrin. Ya kan Ibu ya? Baik. Kemudian la'alla itu secara pengaruh i'rab sama persis seperti inna. Dia menasabkan itu harfun nasbin, menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Makanya kalau al-mudarrisu jadidun kita tambahkan la'alla sebelumnya ke sama. Jadi la'alla al-mudarrisa jadidun. La'alla itu harfun nasbin, al-mudarrisa ismu la'alla dan jadidun khabaru la'alla. Begitu Ibu kan? Dan contoh yang disebutkan di halaman ini, ismu innanya berupa ism zahir, bukan bomir. Ya kan Ibu kan? Adapun di halaman setelahnya di sana, ismu innanya berupa bomir. Kalau ismu inna atau la'alla itu berupa bomir, maka bomir yang digunakan harus bomir yang bentuknya bomir muttasil. Ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu ya? Halo, ada. Ya. Baik, seperti kemarin bagaimana? Jadi innahuma, innahum yang dihafal Ibu sekalian. Sudah hafal semuanya kan Ibu ya? Alhamdulillah, sudah setoran semuanya kecuali yang belum. Jazakallahu khairan. Jadi innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni au innani, kemudian inna au innana.
Itu dhamir yang digunakan adalah dhamir muttasil. Nggak bisa kita mengatakan inna huwa, la nastati'. Nggak bisa inna huwa atau inna hiya, nggak bisa. Tapi harus menggunakan dhamir muttasil. Ahlan wa sahlan ya Bu Indah, kaifa haluk? Allah yahfaduk. Alhamdulillah. Bikoir Ustaz. Khair, ha? Sehat semuanya, ya, sekeluarga sehat semuanya. Allah yahfaduk. Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dagingnya masih ada, Om? Sudah dimasak apa saja? Ini kadang kalau setelah kurban itu kan hari-hari daging, Om, ya. Iya. Ya, daging terus Kalau daging terus. menantu saya kan ini Ustaz, orang muhajir ya, apa? Om? Kan 1.800 loh Ustaz itunya. Punya Ustaz Nuzul itu loh Ustaz. Oh, Masya Allah. 1.800 1.800 Ustaz. ekor. Iya, Masya Allah. 1.400 kambing, 400-nya sapi. Masya Allah. Jadi banyak yang di kaleng-kaleng gitu loh juga Ustaz. Ah, Dikirim ke daerah gitu. ah. Nah, semoga Allah memberikan taufik. Ya itu tadi seperti kita katakan di awal, mudah-mudahan semangat berkorban itu dibarengi dengan semangat belajar. Karena kan namanya ibadah itu kan ada ketentuannya, mohon ya. Ada ketentuan. Baik, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Baik. Terutama panitia itu sebagai wakil yang melaksanakan itu sangat penting sekali untuk Iya, senang juga sih lihatnya Ustaz. Jadi kayak modern gitu. Jadi alatnya tuh tapi canggih gitu Ustaz. gitu. Tapi kalau misalkan masalah penyaluran seperti di kaleng-kaleng seperti itu harus jelas sebenarnya, harus jelas ini total ini biayanya diambil dari mana atau masalahnya kan namanya panitia kan wakil itu mentasorufkan mengelola sesuai dengan keinginan mewakil orang yang punya barangnya kan gitu. Iya. Maksudnya kan dan dia dipotong 2 hari, dan jadi kayaknya gak kes nggak betul. Nah, gak tapi habis 2 kaleng-kalengannya itu hari. kaleng-kalengannya itu bukan dalam bentuk matang kan ya? Enggak Masih daging mentah. mentah kan? Iya, Nah, mentah daging mentah. masalahnya juga yang menjadi masalah juga ada beberapa itu panitia itu yang dibagi-baginya dalam bentuk matang, Om. Nah, ada Ustaz, Oh, saya pernah dapat. oh Dan itu gitu. dan itu menyalahi Oh, nggak menyalahi boleh itu Ustaz. Jadi dibaginya karena harus kan mentah ya Ustaz? nah, itu kan sodakoh wajibah yang ada di kurban itu kan begini dari hewan sembelihan kita itu kan ada satu bagian yang wajib disedekahkan kepada fakir miskin apa ya fakir miskin dan boleh bagi pengkurban itu untuk memakan sebagian dari uh, hewan kurbannya tapi ada satu bagian yang harus disedekahkan kepada fakir miskin yang harus disedekahkan itu apa daging ya bukan bagian apapun yang lain misalkan jeroannya atau misalkan kulitnya kepalanya kakinya bukan tapi daging. Nah, ada bagian daging yang harus ditasorufkan disedekahkan kepada fakir miskin dan itu harus berbentuk daging bukan yang sudah dimasak tambeli karena menjadikan fakir miskin ini mempunyai bahan makanan gitu ya bukan sesuatu yang bisa dimakan saat itu tapi supaya fakir miskin ini mempunyai bahan makanan cadangan makanan gitu itu. Nah makanya hal seperti ini kadang kadang kan nggak difahami kan gitu dan itu terkait dengan sah tidaknya kurban sangat disayangkan kan itu ya untuk memberikan profit kepada kita. Kalau Baik, saya sih deket masjid masjid Pulau Asem aja Ustaz, deket rumah. iya. Nah, apalagi kalau misalkan bisa nyembelih sendiri lebih afdol. Kenapa Ustaz? Kalau bisa nyembelih sendiri lebih afdol. Iya, Lebih afdol. ya Kadang Ustaz. kan ya ya
Ya kalau bisa sih Om. Tapi kadang orang kan nggak bisa lihat darah. Baik. أهلا وسهلا أيضا بنور حياتي كيف حالك ويحفظك. Oh, Lama kita tidak jumpa nih Nur Hayati. iya. Alhamdulillah. Wahfadzukum jami'an. Ya alhamdulillah ini semuanya kita sudah mendengar suara dari umat sekalian. Kecuali Bu Yanti nampaknya tumben hari ini belum membuka mic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini tadi inna, ini kita murajaah sekilas yang kita pelajari kemarin. Inna itu adalah harfu nasbin. Berarti menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Gitu kan Ibu ya? Contohnya tadi al-mudarrisu jadidun, mubtada khobar. Ditambah inna jadi innal mudarrisa asa, mansub. Ism inna mansub. Innal mudarrisa. Al-mudarrisa ismu inna mansub. Jadidun itu khobaru inna marfu. Jadi ismu inna itu selalu mansub, khobaru inna selalu apa? Selalu marfu. Baik. Sedangkan di halaman ini contoh-contoh ismu inna yang berupa dhamir. Jika ismu inna itu berupa dhamir, maka dhamir yang digunakan harus dhamir muttasil, yang bentuknya muttasil, dhamir muttasil yang secara penulisan disambung. Begitu Ibu ya? Yang kita hafal kemarin semuanya. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya sudah hafal kan ibu ya? Alhamdulillah. Kan nggak ada jawaban. Ibu-ibu kemana semua? Baik. Misalkan huwa tidak bisa kita mengatakan inna huwa. Kita harus menggunakan bentuk dhamir mutasilnya, yaitu innahu. Dan seterusnya seperti itu. Jadi innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, inni, au innani, kemudian inna, au innana. Dan secara penulisan semuanya disambung ya kan Ibu ya? Tidak bisa kita menggunakan dhamir yang munfasil, yang berdiri sendiri seperti itu. Nggak bisa inna anta, la. Tapi innaka. Kemudian nahnu misalkan nggak bisa inna nahnu la, tapi inna au innana. Begitu Ibu ya. Jadi dhamir-dhamir ini semuanya kedudukannya sebagai ismu inna. Kalau ismu inna itu berarti dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Halo. Halo. Penuhat masih ada? Ya, Ustaz. Ustaz. Masih ingat Ibu sekalian atau misalkan kalau ada yang bingung, ada pertanyaan silahkan ditanyakan Umahat ya. Baik. Jadi dhamir ini semuanya di sini dalam keadaan nasab karena sebagai ismu inna. Kenapa kok tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa menggunakan yang huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu? Karena dhamir munfasil itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Sedangkan di sini dhamirnya kedudukannya sebagai ismu inna itu dalam keadaan nasab. Begitu Ibu ya? Kemudian kita kemarin juga sudah membahas halaman setelahnya yaitu al-istifham bi a wa am. Ini adalah pertanyaan pilihan diawali dengan a, hamzah istifham yang artinya apakah, tapi di tengah-tengah ada am artinya atau, am atau au itu untuk menunjukkan pilihan. Maka kalau pertanyaan seperti ini jawabannya bukan na'am atau la, tapi jawabannya dengan menyebutkan salah satu dari pilihan yang disebutkan. Ini mudah insya Allah. Gitu kan Ibu ya? Kemudian kita kemarin juga membahas tentang zu. Zatu wa jam'uhuma. Khusus untuk zu ini termasuk al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah termasuk kawan-kawannya al-asma'ul khamsah. 5 isim itu ada abun, akhun, hamun, dan zu. Itu perlakuannya khusus. Perlakuan dalam hal apa? Dalam hal tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya ya, kalau sebagai mudhaf, na'am, du ini selalu sebagai mudhaf. Tanda i'rabnya berupa huruf.
huruf waw di sana. Kalau marfu tandanya waw, jadi du. Kalau majrur tandanya iya, jadi di. Makanya kita biasanya Abu Hurairah. Tapi kalau misalkan di dalam hadis kita biasanya mendengarnya an Abi Hurairah. Ya kan Ibu ya? An Abi, bukan Abu lagi atau Aba. Tapi karena an itu huruf jar, jadinya an Abi. Sama seperti di sini kalau misalkan diawali huruf jar jadinya di. Tapi kalau mansub maka tanda nasabnya adalah alif. Jadi da. Ini khusus untuk du. Du ini tanda i'rabnya menggunakan huruf karena dia termasuk al asmaul khamsah. Adapun dzatu, maka dzatu ini tanda i'rabnya normal menggunakan alamah asliyah, tanda i'rab asli berupa harokat. Kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasrah dzati, kalau mansub tandanya fathah jadi dha. Allahu jami'an. Nah, adapun bentuk jamak dari zu adalah zawu. Zawu. Kemudian bentuk jamak dari dzatu adalah dzawatu. Dan perlu betul-betul diingat zu dan kawan-kawannya ini semuanya selalu sebagai mudhaf. Selalu sebagai mudhaf dan kata setelahnya berarti sebagai mudhafun ilaih, dan mudhafun ilaih itu selalu majrur. Begitu kan Ibu ya? Waalaikumsalam. Hal min soal? Ada pertanyaan, Mahat? Halo? La yujad? Ya, Baik, belum, Ustaz. kemarin kita juga membahas tentang ism manqus. Ism manqus yaitu ism yang diakhiri ya dan sebelumnya bertanda kasroh. Sebelum huruf ya itu bertanda kasroh. Di sini disebutkan salah satu contohnya adalah ghalin. Ghalin ini sebenarnya ada ya-nya di akhirnya, tapi ya-nya dihapus. Ya-nya dihapus. Kalau ditambah al, maka jadi kelihatan lagi. Jadi kelihatan ya-nya al-ghali. Jadi ada ya-nya di sana. Ghalin, al-ghali. Demikian juga kalau dijadikan mu'annats harus muncul ya-nya ghaliyatun. Ini boleh. Jadi ya-nya itu boleh dihapus. Seperti di dalam contoh hadzal qalamu ghalin. Ya-nya boleh dihapus. Tapi ketika ya-nya dihapus harus digantikan dengan kasrotain. Jadi di sana ghalin itu kan ada kasrotain kan Ibu ya? Ada huruf lamnya. Halo. Namun, Nah, ini suaranya Bu Yanti nampaknya barusan. Oh bukan, Mas. Bukan, Bu Yanti. Bagaimana? Baik. Jadi ghalin ini di akhirannya di sana ada kasrotain. Kasrotain itu bukan tanda jar. Bukan tanda jar. Tapi apa Ibu sekalian? Ini yang mana tuh? ismu mansub, mankus. Kata ghalin itu kan diakhiri kasrotain. Ya atau ya? Ya. Ya. Kasrotain ini bukan tanda jar. Bukan tanda bahwasanya ghalin itu majrur, bukan. Bahkan di sini ghalin itu marfu' bahkan. Lalu kok ada kasrotain di situ? Kasrotain itu apa? Teman sekalian. Kasrotain. Kasrotain ini merupakan pengganti dari ya yang dihapus. Ya. Gitu Ibu ya. Jadi saya bilang tadi ghalin ini aslinya adalah ism manqus, yaitu ism yang diakhiri ya yang sebelumnya kasroh. Tapi ya-nya boleh dihapus. Huruf ya yang di akhir itu boleh dihapus. Tapi kalau ya-nya dihapus harus diganti. Harus digantikan dengan apa? Digantikan dengan kasrotain pada huruf sebelumnya. Makanya di sana ghalin kasrotain itu sebagai pengganti dari al-ya al-mahdufah, huruf ya yang dihapus. Wadih Mahat? Mana itu? Halo?
Jadi itu Iya bukan Ustaz. tanda Berarti Ustaz. ah, Kapan kita alhamdulillah. menggunakan isim mankusnya Ustaz? Ketika apa namanya saat mengganti kasrotain itu dengan huruf ya. Baik, kemarin kita sempat menyebutkan kondisi-kondisi kita tidak boleh menghapus huruf ya-nya. Kan tadi kita sampaikan bahwasanya ya ini boleh dihapus. Tapi saat ya-nya dihapus, ini harus digantikan dengan kasrotain. Gitu kan Ibu ya? Tapi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak boleh menghapus huruf ya-nya. Contohnya apa? Saat diawali al. Pada contoh di jumlah berikutnya di sana, saat diawali al-qalamul ghali, jamilun al-ghali. Di sana ya-nya muncul, ya kan Ibu ya? Ini al-ghali, ini ism manqus, tapi ya-nya tidak boleh dihapus. Ya-nya tidak boleh dihapus. Kenapa? Karena diawali al. Kenapa kok kalau diawali al kenapa nggak boleh dihapus? Karena antara al dan tanwin itu tidak pernah bertemu dalam satu kata, ya kan Ibu ya? Oh ya. Oke. Ya kan Ibu ya? Kalau misalkan ada al, maka nggak boleh tanwin. Kalau tanwin, maka nggak boleh ada al, ya kan Ibu ya? Iya. Makanya kalau diawali al, maka ya-nya harus muncul, tidak boleh dihapus, tidak boleh diganti dengan kasrotain. Demikian juga kalau bentuknya mu'annas, seperti di sini disebutkan ghaliyatun. Ya kan Ibu ya? Ghaliyatun, di sana harus ada ya-nya, tidak boleh dihapus ya-nya. Nah, kalau misalnya dihapus ya-nya jadi aneh. Jadi ghaliyatun harus muncul semuanya. Karena tak marbutah itu harus bersambung dengan huruf terakhir, ya kan Ibu ya? Baik. Ada kondisi yang lain yang kita tidak boleh menghapus ya-nya. Masih ingat Mas sekalian? Kalau ism manqus itu dalam kondisi mansub. Kalau mansub, maka ya-nya tidak boleh dihapus. Ya kan Ibu ya? Contoh misalkan kata ini jadi bagaimana kalau ghalin jadi ghalian, seperti itu kemarin kita sebutkan, ya kan Ibu kan? Ghalian. Uridu qalaman ghalian, saya pengen pena yang mahal. Uridu qalaman ghalian. Nggak bisa dihapus ya-nya di situ, karena harus fathatain tandanya, ya kan Ibu ya? Kalau ada tanda nasab ya Ustaz. Kalau mansub maka tidak boleh. Intinya kalau mansub, saat mansub nggak boleh dihapus. Ya. Baik. Ada satu lagi kondisi yang kita sebutkan kemarin apa Ibu sekalian? Kalau ism manqus itu sebagai mudhaf. Kalau ism manqus sebagai mudhaf, maka tidak boleh dihapus ya-nya. Kemarin kita sebutkan contoh qadhi Makkah. Hakim Mekah. Hakim kota Mekah. Qadhi Makkah. Qadhi, nggak boleh kita bilang qadin seperti itu. Nggak boleh qadin. Tapi qadhi Makkah. Kenapa? Memang mudhaf itu kan nggak boleh tanwin, ya kan Ibu ya? Mudhaf itu nggak boleh di awal al dan tidak boleh tanwin, ya atau ya? Jadi 4 kondisi. Ada 4 kondisi itu di mana ya dari ism manqus tidak boleh dihapus. Gitu ya Bu ya? Ada 4 kondisi di mana huruf ya pada ism manqus tidak boleh dihapus, yaitu jika diawali al, atau bentuknya mu'annas, atau mansub, atau sebagai mudhaf. 4 kondisi itu kita tidak boleh menghapus ya pada ism manqus. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Jadi kalau misalkan dihapus, ya-nya harus diganti dengan kasrotain. Jadi kasrotain pada ism manqus ghalin contohnya di sini, ini bukan tanda jar, tapi sebagai pengganti dari huruf ya yang dihapus, al-ya al-mahdhufah. Tapi kalau misalkan saya tanya, hadzal qalam ghalin, ghalin ini kedudukannya sebagai apa Mas sekalian? Bingung tidak? Kedudukannya sebagai apa? Hadzal qalamu ghalin. Hadza itu kan mubtada Ibu ya. Al-qalamu sebagai apa? Al-qalamu sebagai badal. Ghalin
Mm-mm. Khobar. Khabar, na'am. Ghalin ini khabar. Khabar dari mubtada itu majrur atau mansub? Marfu. Na'am. Tadi saya sudah bilang ghalin ini di sini marfu. Ya kan, Ibu ya? Ini khobar dari mubtada. Ghalin pada contoh di sini hadzal qalamu ghalin. Ghalin ini marfu. Mubtada marfu. Loh, marfu. Tanda rafa'nya mana Mas sekalian? Gimana? Tanda rafa' itu apa Ibu sekalian? Kasrah atau fathah? Biasanya domah, Ustaz. Dhammah, na'am. Kalau di sini? Kasrotain. Enggak, kasrotain tadi kan pengganti dari huruf ya, bukan tanda i'rab Mas sekalian. Oh. Jadi ya, benar. Kasrotain itu saya bilang tadi bukan tanda jar, bukan tanda i'rab, tapi pengganti dari huruf ya. Dan kita perlu pahami betul-betul Mas sekalian dan ingat-ingat tanda i'rab itu pasti pada huruf terakhir. Itu kan Ibu ya? Tanda i'rab itu pasti pada huruf terakhir. Sedangkan huruf lam ini kan aslinya bukan huruf terakhir ya atau ya? Huruf terakhirnya huruf apa? Ya. Huruf ya. Berarti tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya tetap dhammah Mas sekalian. Tapi dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak terlihat. Lah di mana tempatnya? Pada ya yang dihapus. Alal ya'il mahdhufah. Jadi kalau misalkan nanti insya Allah kita sudah masuk pada pembahasan i'rab, cara men-i'rabnya itu, ghalin ini apa? Ghalin ini adalah khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun muqaddarah, dhammah yang tidak nampak. Alal ya'il mahdhufah, pada huruf ya yang dihapus. Begitu Ibu ya? Tapi ini gambaran sekilas saja. Kita belum masuk pada i'rab. Mungkin masih nanti kalau misalkan kita paksakan bahas i'rab nanti habis ini minum Panadol semua. Ya, itu gambaran saja. Saya seperti ini misalkan menyebutkan i'rab supaya ada pengenalan lah sedikit demi sedikit supaya nanti saat betul-betul membahas i'rab di semester 5 misalkan. Itu bukan semester 5, semester 6, semester 6. Itu tidak betul-betul kaget gitu. Nah, kalau sebelumnya nggak pernah bahas i'rab, nggak pernah dengar sama sekali, ya setidaknya dari sekarang kita kadang mendengar ini istilah-istilah i'rab. Gitu ya, Bu ya? Baik, insyaallah itu saja tentang ism manqus ghalin. Misalnya ada contoh hadhihi sa'atu ghaliyatun, itu untuk muannasnya harus ada ya-nya, tidak boleh dihapus. Baik, hal ini soal wahad. Ada pertanyaan? Yabdu annahu la yujad. Sepertinya tidak ada. Tadi Kemudian yang 4 kondisi pada isim manqus ghalin itu jika diawali al, mansub, sebagai mudhof, satu lagi apa Ustaz? Kalau muannas itu tidak boleh dihapus ya-nya. Kenapa? 4 kondisi kita tidak boleh menghapus huruf ya pada isim manqus. Baik. Jadi nggak disebutkan di kitab kan juga 4 kondisi itu. Dan nggak tahu apakah pengajar yang lain menyampaikan itu juga apa enggak, saya nggak tahu. Tapi ya itulah, itu dari kantong saya. Baik. Setelah merana. Berikutnya wahai sekalian, di sana ada pembahasan al-adadan, dua bilangan yaitu mi'ah wa alf. Kalau secara makna insyaallah ibu-ibu sekalian sudah tidak bingung Ibu ya. Mi'ah bermakna 100 di lughatina, wa alf bermakna 1000. 100 atau 1000. Naam. 100 dan 1000. Naam, wa alf bermakna 1000. 100 namanya. Kalau kata Bu Munir Hayati.
Baik. Keduanya ini adalah adat atau bilangan yang kita sudah mulai membahas dan mempelajari bilangan di akhir semester lalu kan Ibu ya. Dari bilangan 1 sampai bilangan 10 dan di sana ada kaedah-kaedahnya, bagaimana adatnya, bagaimana ma'dudnya, kemudian rangkaiannya bagaimana. Tapi kalau di sini mi'ah dan alaf, na'am ada kaedah tapi jauh lebih mudah dan lebih simpel daripada bilangan yang kita pelajari kemarin. Bagaimana kaedahnya? Mi'ah wa alf. Al-ismu alladhi ba'daha mufradun majrurun bil idhafah. Jadi benda yang dihitung atau ma'dud dari mi'ah wa alf itu disebutkan setelah kata mi'ah dan alf dan bentuknya selalu mufrad dan majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Jadi rangkaian yang digunakan adalah rangkaian idhafah, mudhaf dan mudhafun ilaih persis seperti bilangan 3 sampai 10 kemarin. Bilangan rangkaiannya adalah idhafah, ya kan Ibu kan? Tapi menyelisihi nggak Ustaz? Ya, kalau di sini bagaimana? Apakah harus ada penyesuaian mudzakkar dan muannasnya? Di sini ada keterangan lanjutannya wala yakhtalifu lafdhuhu ma'al mudzakkari wal muannats. Dan tidak ada bedanya secara lafaz mi'ah dan alaf itu baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas. Baik ma'dudnya mudzakkar maupun muannas, kata mi'ah dan alaf tetap mi'ah dan alaf. Nggak mungkin mi'ah. Misalnya kita contoh di sini ada contoh mi'ah. Jaruna ba'di. Mi'atu rajulin. Mi'atu rajulin. Ma ma'na mi'atu rajul? 100 laki-laki. 100 lelaki. Di sana kalau kita perhatikan rajul itu mudzakkar kan Ibu ya? Iya. Rajul itu mudzakkar. Naam, kalau mudzakkar kalau biasanya bilangan itu menyelisihi. Naam, mi'atu itu ada tak marbuthahnya. Tapi kalau misalkan ma'dudnya muannas, imra'ah di situ misalkan, apakah mungkin tak marbuthahnya kita hapus? Enggak mungkin. Jadi gimana bunyinya? Masa mi'u gitu? Mi'atun nisa. Karena ba'di mi'atu imra'atin. Mi'atu ro'atin. Mi'atu imra'atin. Baik. Saya ulangi lagi umat sekalian, mungkin masih ada yang kurang jelas tadi. Jadi ma'dud atau benda yang dihitung dari mi'ah dan alaf ini bentuknya selalu mufrad, selalu tunggal. Tidak dirubah menjadi jamak. Saya pernah menyampaikan sebelumnya pada saat membahas bilangan 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu kan di ma'dudnya, benda yang dihitung itu dirubah menjadi jamak. Ya kan Ibu ya? 3 sampai 10. Nah, itu hanya berlaku di sana saja. Hanya untuk bilangan 3 sampai 10 saja. Yang ma'dudnya dirubah menjadi jamak. Adapun bilangan-bilangan setelahnya 11, 12 sampai seterusnya sampai tak terhingga itu tidak ada yang dirubah menjadi jamak ma'dudnya. Nah, betul. Tetap bentuknya mufrad. Kenapa nggak dirubah ya, Ustaz? Padahal kan jelas jumlahnya lebih banyak. Kaidahnya begitu ya, Ustaz. Ya gimana lagi, weh. Baik. Tapi rangkaiannya hampir sama di sini, rangkaian idhofah. Begitu Ibu ya? Rangkaiannya idhofah. Kalau rangkaiannya idhofah berarti kedudukan ma'dud itu sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu selalu majrur. Begitu Ibu ya? Makanya di sini mi'atu rajulin di sana majrur sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi kasrah. Mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi tanda jarnya kasrah. Demikian juga mi'atum ra'atin. Mungkin sekalian ada pertanyaan di sana terkait dengan penulisan mi'ah. Mi'ah ini penulisannya sebenarnya gimana? Di sana kok di buku itu ada mi'ah yang setelah huruf mim itu tambah alif. Ada yang langsung setelah mim langsung hamzah. Ya kan Ibu ya? Halo. Apa bedanya itu, Ustaz? Cara penulisan itu ada. Sebenarnya keduanya
Itu penulisan Oke yang ya. betul, penulisan yang benar. Kita tidak masalah memilih cara penulisan yang mana, misalkan mi'ah dengan alif atau mi'ah tanpa alif. Tapi ini terkait dengan kaidah imla. Kaidah imla, mungkin sebelumnya umat sekalian, saya pernah menyampaikan bahwasanya tulisan Arab dahulu itu sebenarnya sama sekali tidak ada tanda baca. Ya kan Ibu? Saya pernah menyampaikan seperti itu, Ibu ya. Ya pernah Dahulu Ustadz. tulisan Arab itu tidak ada tanda bacanya sama sekali. Jangankan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, bahkan titik pun tidak ada. Bahkan titik pun tidak ada. Dahulu seperti itu, kemudian Islam semakin menyebar dan banyak orang-orang non-Arab masuk Islam. Itu kesulitan untuk membaca Al-Quran. Akhirnya di sana sedikit demi sedikit berkembang tanda baca. Awalnya dulu strip atas, strip bawah, kemudian orang-orang masih kesulitan, kemudian muncul titik, kemudian titik itu berkembang jadi ada titik 1, ada titik 2, ada titik 3, dan ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kemudian setelah ada titik itu juga masih kesulitan lagi, masih ada yang kesulitan lagi, akhirnya muncul tanda baca lagi, yang akhirnya berkembang menjadi fathah, kasroh, dan dhammah. Dan untuk sekarang, alhamdulillah, kalau kita perhatikan mushaf cetakan Utsmani, cetakan Qasim Utsmani sekarang itu tanda bacanya jauh lebih banyak lagi, kode-kode itu jauh lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan dalam baca Al-Quran. Hanya saja beberapa kode-kode atau tanda baca juga di dalam mushaf itu tidak berlaku di luar mushaf, hanya berlaku di dalam mushaf saja. Seperti alif kecil, waw kecil, ya kecil, kemudian ada sidr mustadir, tanda bulat itu. Kemudian peletakan hamzah di atas alif itu, lam alif itu, hamzahnya itu kadang itu betul-betul di atas alif atau agak menjorok ke tengah, itu kan kode-kode seperti itu hanya berlaku pada penulisan mushaf saja, tidak berlaku pada selainnya. Baik, sedangkan kaitannya apa dengan mi'ah, penulisan mi'ah di sini? Mi'ah yang ditulis dengan alif, ini penulisan pertama ini Ibu sekalian ya. Pada buku Ibu sekalian di sana mi'ah yang pertama itu dengan alif, ya kan Ibu ya? Itu adalah ejaan lama. Ejaan lama. Karena alif ini fungsinya untuk apa? Alif ini alif apa? Alif ini disebutnya alif fariqah atau alif tafriq. Fungsinya untuk membedakan antara tulisan mi'ah dan tulisan yang lain, misalkan minhu atau fi'ah. Kalau dulu kan sama sekali tidak ada tanda baca dan tidak ada titik sama sekali. Terkadang kalau tidak ada alif setelah mimnya, itu tulisannya sama persis antara, coba ini mi'ah yang tata cara penulisan yang kedua di sana, yang tidak ada alifnya. Kalau kita hapus semua tanda bacanya, hamzahnya dan titiknya, itu bisa dibaca minhu, bisa dibaca mi'ah, bisa dibaca fi'ah, ya kan Ibu nggak? Halo? Ya Ustaz. Makanya dahulu itu untuk membedakan antara tulisan mi'ah dan tulisan yang lain itu ditambahkan alif. Jadi alifnya ini alif untuk membedakan fungsinya. Tapi zaman sekarang itu sudah ada tanda baca lengkap sekali. Sudah ada kepala hamzah, titik, kemudian ada harokat lagi. Itu rasanya itu alif ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan kalau misalkan dihapus alifnya itu, maka itu lebih sesuai dengan kaidah penulisan. Karena kalau misalkan setelah huruf kasroh, mimnya itu kasroh, kemudian hamzahnya itu ditulis di atas ya. Tapi kalau misalkan sebelum hamzah itu alif, harusnya hamzahnya itu bukan ditulis di atas ya. Makanya di sini zaman sekarang, kalau kita perhatikan penulisan zaman sekarang, itu lebih banyak menulis mi'ah itu tanpa alif. Ibu-ibu sekalian kalau misalkan membaca berita, misalkan, atau di koran, majalah, atau mungkin di sebagian penulisan uang Saudi itu kalau tidak salah tidak pakai alif.
Kata mi'ahnya itu tidak ada alifnya. Tapi kalau di Kuwait itu masih ada alifnya. Jadi tidak masalah mau menggunakan ejaan lama dengan alif atau menggunakan ejaan baru dengan tanpa alif. Jadi Ibu ya. Halo. Ibu ya. Baik. Berikutnya di sana ada alif. Alif ini kaidahnya sama persis sekalian. Alif, kaidah alif itu sama persis. Alif ini kaidahnya sama persis. Bagaimana? Ma'dudnya tidak dirubah menjadi jamak dan rangkaian yang digunakan adalah rangkaian idhofah. Misal di sana, karena ba'di. Alfu rajulin. Alfu rajulin. Alfu rajulin. Wa alfu imra'atin. Wa alfu imra'atin. Jayid. Di sana persis sekali. Pertama ma'dudnya tidak dirubah menjadi jamak, tetap bentuknya mufrad. Rangkaiannya idhofah. Alfunya sebagai mudhaf, rajulin dan imra'atinnya sebagai mudhaf ilaih majrur. Dajarnya kasrah, ya kan Ibu ya? Dan tidak ada bedanya lafadznya antara ma'dudnya mudzakkar dan muannas. Tetap alfu, ya kan Ibu ya? Tidak ada alfatu. Ya kan Ibu ya? Ya Ustaz. Tidak ada alfatu. Apalagi alfamat. Ustaz bisa aja. Bisa ya Bu. Jadi ini kita lebih mudah kan Ibu ya? Kita tidak perlu memperhatikan ini mudzakkar atau muannas seperti bilangan 3 sampai 10. Ya lebih mudah Ustaz. Ini mungkin bisa dikatakan ini kaidah bilangan yang paling mudah di adanya alif itu. Di samping misalkan puluhan yang ishrun, salasun, arba'un itu juga hampir sama. Hal min soal? Ada pertanyaan masih ada ya? La yujad? La yujad Ustaz. Ya, subhanallah jami'an. Kam sa'ah? الساعة 25 أو 21 jam 5.21 Ibu ya. Insyaallah warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian biasanya kalau Sabtu sore masih agak sibuk ya? Tergantung Ustaz. Tadi lagi repot sama anak sih. Nah, ya apa? Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan setiap urusan kita. Tapi mungkin ya namanya orang hidup itu pasti ada kesibukan ya. Gak masalah insya Allah kita bisa memahami karena saya sendiri juga kadang-kadang izin juga kadang ada apa gitu kan Ibu ya. Ya, mungkin harus dipaksakan Tat. Kalau dipaksakan nggak jadi surat. Ya tapi ya kita usahakan Iya. Mudah-mudahan nanti biar waktu belajar kita itu cukup panjang gitu ya. Biar waktu belajar kita cukup panjang, kita mulainya juga agak awal. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ahwan Ibu sekalian. Kadang-kadang sebenarnya yang terlambat sebenarnya saya kadang-kadang. Ini. Baik. Untuk berikutnya di sini Mas sekalian ada hiwar atau percakapan. Di sini seperti biasanya di hiwar itu biasanya banyak contoh-contoh dari kaidah yang kita pelajari tadi. Hiwar di sini terdiri dari 2 halaman di bab ini. Mungkin kita baca sedikit Ibu sekalian. Apa mau ya? Kita baca sedikit nanti untuk selanjutnya kita baca besok insyaallah. Bagaimana Mas sekalian? Ya Ustaz. نعم هنا الحوار بين المدرس وبعض الطلاب هاشم هنا هاشم يعني حوار percakapan antara Pak Guru dengan Hashim. بدأ هاشم بسلام كررنا بعدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم أجاب المدرس بسلام أيضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian kalau salam itu insya Allah sudah bisa mengartikan ya?
Assalamualaikum Salam keselamatan. sejahtera. Keselamatan, kesejahteraan, Dan rahmat bagi Allah. dan rahmat Allah dan barokahnya Dan barokahnya. Ya, untuk benar, Ustaz. kalian. Nah, baik. Dan barokahnya. Dan ini bermakna doa. Nah, ini kalau misalkan kita lihat rangkaiannya itu seperti pengkabaran, tapi ini bermakna doa, ya kan Ibu? Baik. Kemudian Hashim يسأل كرنا بعدي كيف حالك يا أستاذ؟ كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. لعلك بخير. نكرر مرة أخرى kita ulang. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. ما معنى هذه الجملة؟ Bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaanmu ya Ustaz? Bagaimana kabarmu? How are you? Kan gitu kan kata Bu Nur. Semoga kamu baik. Semoga la'allaka bi khairin. Semoga kamu baik. Semoga engkau dalam keadaan baik. Baik. Kaifa haluka ya Ustadu? Ya Ustadu, kenapa kita tidak bilang ya Ustadun gitu? Harfu nida. Ada ya Ustaz. Kan iya-nya. Karena, betul sekali. Karena Ustadu di sini sebagai al-munada kan bukan? Al-munada dan bentuknya mufrad. Bentuknya satu kata saja, tunggal, bukan rangkaian idhofah. Nanti kalau yang sebagai mudhaf nanti akan berbeda lagi perlakuannya. Nanti pada saatnya kita pelajari insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi kalau misalkan munada, orang yang dipanggil itu hanya satu kata seperti ini, maka mabniyun ala dhammi, harus dhammah dan tidak boleh tanwin juga dhammahnya. Ya kan Ibu ya? Ya Ustadu. Kemudian la'allaka bi khairin. Oh, ini contoh yang kita pelajari tadi, ya kan Ibu ya? La'allaka bi khairin. La'alla itu adalah harfu nasbin. Maksudnya harfu nasbin ini bagaimana? Yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Menasabkan ismnya dan merofakkan khabarnya. Lalu ismu la'alla yang di sini mana Mas sekalian? Kaf. Na'am, kaf. Disebut kaf itu dhamir muttasil, ya kan Ibu ya? Iya. Dhamir muttasil mabniyun, yang mabni yang tidak bisa berubah harokatnya di sana, mabniyun 'alal fathi, selalu fathah, fi mahalli nasbin, tapi dalam keadaan nasab. Karena kenapa? Karena sebagai ismu la'alla. Ismu la'alla. Dan kita tidak boleh menggunakan dhamir munfasil di sini. Tidak bisa kita mengatakan la'alla anta bi khairin, enggak bisa, tapi la'allaka bi khairin. Nastamir. Qala al-mudarris ajaba. Alhamdulillah. 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 وكيف حالك أنت يا هاشم؟ وكيف حالك أنت يا هاشم؟ وكيف حالك أنت يا هاشم؟ Nah, ini bertanya balik ya, ini bukan. Tadi ditanya kaifa haluka ya Ustaz, ini dijawab dulu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini maksudnya kalau alhamdulillah itu dalam keadaan baik kita, ya. Wa kaifa haluka anta ya Hashim, dan bagaimana kabarnya? Pertanyaan balik. Dan ini memang adabnya seperti itu. Baik. Karena ba'di. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Innaka talibun zakiyun ya Hashim. Oh, belum. Salah. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. ما معنى أنا أحبك كثيرا يا هاشم؟ Ya sayang. Saya sangat menyukaimu. Ya. Saya sangat menyukaimu, wahai Hashim. Terkadang mungkin orang kita itu orang kita itu cenderung kalau ada kata ahabba yuhibbu kemudian love itu kan, itu cenderung diartikan mencintai gitu kan. Antara pasangan gitu. Tapi sebenarnya itu ahabba yuhibbu itu tidak hanya itu maksudnya.
Misalkan di sini maksudnya menyukai, menyukai misalkan artinya misalkan bisa bisa juga misalkan menyukai makanan itu juga pakai ahabba yuhibbu gitu ya Bapak ya. Ya. Menyukai perilakunya itu ahabba yuhibbu. Makanya kan kalau di dalam hadis itu kan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Yang mencintai itu, yang mencintai saudaranya. Rajulani tahabba fillahi. Itu dua Ya. orang yang Allah. saling mencintai. Mencintai Maksudnya di karena situ Allah. bukan hanya pasangan, tapi misalkan teman itu, teman yang sangat akrab, sangat dekat, yang saling mendukung di dalam ketaatan kepada Allah. Mereka bertemu karena cinta kepada Allah, kemudian mereka berpisah karena cinta kepada Allah. Ya, itulah yang dinaungi di hari kiamat kala. Itu bukan berarti pasangan di situ kan Ibu ya. Jadi juga ya, baik. Ahabba yuhibbu. Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Aku sangat menyukaimu. Wahai Hashim ya. Sangat senang dengan apanya? Kenapa kok ini Pak gurunya senang dengan Hashim? Kan wajar kan Ibu ya, Pak namanya guru itu. Yang mungkin sebagian yang sekalian ada sebagai guru. Karena namanya guru itu kan ada murid yang mungkin lebih disukai daripada murid yang lain kan gitu ya Bapak? Pasti saat. Baik. نستمر كررنا بعدي إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق ما معنى هذه الجملة؟ Sesungguhnya mereka innaka Sesungguhnya kamu adalah talibun. zakiyun, Sesungguhnya kamu adalah talibun, seorang yang siswa. pandai, Cerdas, cerdas, rajin, dan berakhlak baik. berakhlak baik. memiliki akhlak yang Masya baik. Allah. Seperti ibu-ibu di sini kan, Ibu? Amin. Ini sudah lengkap ini sifatnya ini. Ini sifat yang disukai Pak Guru itu ya seperti ini kan enggak? Udah pintar, rajin, akhlak yang baik udah itu modelnya 3 itu aja udah pasti Pak Guru itu senang gitu kan Ibu ya? Kalau murid itu nggak sah. Kadang itu kan ada yang murid itu tipenya itu agak-agak caper gitu kan. Nggak perlu seperti itu gitu. Nggak perlu seperti itu. Yang penting pintar, rajin, kemudian berakhlak baik. Akhlak terpuji. Kadang itu kalau ya nggak kan ibu semuanya kan pintar. Ya dulu saya tuh agak sedikit merasakan dulu tuh waktu belajar itu kan kadang ya kadang itu ada yang agak caper sama ustadz itu. Justru saya agak gimana gitu. Agak gimana. Termasuk saya sekarang kalau misalnya ngajar itu ya biasa aja lah. Yang penting pintar, rajin, dan berakhlaknya baik. Akhlaknya baik ini termasuk ibadahnya. Jadi akhlak kepada ustadznya, teman-temannya, dan juga akhlak kepada Allah. Baik. Nastamir. Ini tadi innaka ini adalah contoh penerapan dari inna ya kan Ibu ya. Dan ismu innanya berupa dhamir di sana. Makanya di sana innaka. Boleh juga kita menggunakan dhamir munfasil. Jadi inna anta nggak boleh. Jadi innaka. Innaka talibun. Talibun ini sebagai apa kedudukannya Wah sekalian? Isim abis Ismu inna. Ya. Bagaimana? Ismu innanya mana? Ismu innanya yang mana? Khabar. Kak. Kafnya itu ismu innanya. Berarti talibun sebagai Khabar inna. Khobaru inna. Jangan ketukar Ibu ya, karena kalau ismu innanya berupa dhamir itu kadang nggak kelihatan kan, karena nyambung dengan inna. Jadi dhamir itu yang sebagai ismu inna dan talibun itu sebagai khobarnya
Khobar wahwa man'ut. Sedangkan zakiyun itu na'tun dari talib. Ya kan Ibu ya? Tayyib. Di sini juga ada contoh du khuluqin. Du khuluqin. Du ini marfu' Muzakkar. sekalian. Nah, mudzakkar marfu'. Du karena du di sini juga hampir sama sebagai na'tun dari talib, talibun, talibun tadi marfu' kan Ibu ya? Khabar marfu'. Khabar inna marfu'. Maka du ini juga marfu'. Du dan rangkaiannya adalah idhofah, dunya sebagai mudhaf, kemudian khuluqin mudhafun ilaih. Marfu' marfu' tandanya waw tadi, Mas. Du bukan di atau za tapi du karena marfu'. Karena ba'di. Amin Pakistan anta am min al-Hindi ya Hashim? Amin Amin. Pakistan Anta am minal Hindi Hindi ya ya Hashimu. Hashimu. مرة أخرى أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ Amin Pakistan anta am Aminal Hindi Hindu ya ya Hashim. Hashimu. ما معنى هذه الجملة أمن باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ Kamu dari Pakistan Atau Atau dari India atau ya dari Hasim. Jayyid. Ini kan pertanyaan pilihan. Diawali A, kemudian di tengah-tengahnya ada am. Ya kan Ibu ya? Di sana pilihannya Pakistan atau Hindi. Maka seperti ini cara menjawabnya bukan na'am atau la, tapi dengan pilihan. Makanya di sana Hashim memilih salah satu. Jadi ba'di inni minal Hindi. Ini minal Hindi. Ini minal Hindi. Jayyid. Inni minal Hindi. Saya dari Hindia. Dan di sini juga ada contoh penerapan inna. Inna kalau disambung dengan dhamir mutakallim ana, itu dirubah ananya jadi ya mutakallim. Jadi ini seperti itu. Ini. Kenapa kok ini jadi kasroh, jadi nunnya juga kasroh juga. Nah, karena setiap kata yang bersambung dengan ya mutakallim itu pasti sebelum ya mutakallim itu selalu kasroh. Intinya selalu sebelum ya mutakalim itu selalu kasroh, pasti kasroh. Begitu ya Bu ya. Kenapa demikian? Bukan karena majrur, tapi karena menyesuaikan bunyi supaya selaras bunyinya. Begitu ya Bu ya. Halo. Setiap huruf sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh. Naam. Nastamir karena ba'di. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasl. وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ أهو أيضا من الهند. ما معنى هذه الجملة؟ وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ ما معنى؟ Dan temanmu yang keluar bersamamu barusan dari kelas. Ya. Yang sedang keluar kan al-an sekarang dari India? Ya sekarang. Al-an. Apakah teman kamu yang keluar bersama kamu sekarang dari kelas, apakah dia juga dari India? Boleh. Dan temanmu yang sedang keluar bersamamu dari kelas, apakah juga dari India? Itu kan ya Bu ya? Baik. Kalau di sini ahwa aidan minal Hindi, ini bukan pertanyaan yang pilihan, bukan? Ya kan Ibu ya? Tidak ada ahnya di sana. Berarti di sini jawabannya antara na'am atau la. Makanya Hashim di sana menjawabnya karena ba'di. La innahu min Pakistan. La innahu min Pakistan. Na'am. Dia dari Pakistan. Tidak. Nah, ternyata dijawabnya la karena ini bukan pilihan pertanyaan. Kemudian innahu ini juga contoh penerapan inna dan ismu innanya berupa dhamir. Innahu dhamir muttasil. Baik. Lalu khabar innanya di mana ya Ibu sekalian?
Min Pakistana. Min Pakistan. Nah, rangkaian jar majrur itu rangkaian jar majrur min Pakistana itu sebagai khabaru inna fi mahali raf'in. Khabaru inna dalam keadaan rafa. Subhanallah alaikum jami'an. Hal min soal mahat di hadhihi safhah? Ada pertanyaan mahasiswa sekalian? Kalau hukumnya disebut apa Ustaz? Mubtada. Dhamir muttasil itu sebagai ismu inna. Kan ada inna. Oh, ismu inna. Ismu inna fi mahali nasbin dalam keadaan nasb. Soal akhir. Ada lagi pertanyaan? Mungkin kita cukupkan dulu bagaimana mahasiswa sekalian. Di tempat saya sudah maghrib nampaknya. Ya Ustaz. Kita insya Allah lanjutkan besok ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua yang bisa amalkan setiap yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan juga kepada orang-orang yang saya sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan salihah dan tetap berpahala. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari kita kepada ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sendiri maupun terang-terang. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dalam ilmu kita, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.